Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dari Fakultas Tarbiyah dengan program studi pendidikan agama Islam. Video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat dan Jinayat dengan Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Handes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya sumber dasar hukum Islam yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua yaitu As-Sunnah, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemujizatannya terkandung dalam aspek bahasa dan isinya. Dalam bahasa, Al-Quran memiliki tingkatan fasoha dan balagha yang sangat tinggi, sedangkan dalam isinya, dari segi aspek isinya, pesan dan kandungan maknanya itu melampaui batas kemampuan manusia. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu ada 3. Pertama sunnah qauliyah, kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga sunnah takririyah. Sunnah qauliyah yaitu ucapan-ucapan Nabi Muhammad. Ucapan-ucapan Nabi Muhammad untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati guru dan sebagainya, itu merupakan sunnah-sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah yaitu sunnah perbuatan Nabi, seperti Nabi dahar, Nabi minum bagaimana, Nabi itu tidur bagaimana, Nabi menghormati tamu bagaimana, dan sebagainya. Itu merupakan sunnah-sunnah fi'liyah. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu sunnah ketetapan Nabi Muhammad. Seperti contoh sahabat Bilal, setelah wudhu beliau mengerjakan sholat ba'diyah wudhu atau syukur wudhu. Lalu dilihat atau diketahui oleh Nabi dan ditanyakan oleh Nabi, "Kamu sholat apa, Bilal?" Kata Bilal, "Ya Rasulullah, saya sholat ba'diyah wudhu atau syukur wudhu." "Oh ya sudah, kalau begitu nggak apa-apa." Nah, ini merupakan sunnah takririyah, artinya ketetapan Nabi, walaupun Nabi itu tidak mengerjakan atau tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi sahabatnya mengerjakan dan Nabi mengiyakan atau menetapkannya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama pada suatu hukum. Nah, ijma' itu ada 2. Yang pertama bayani, yang kedua sukuti. Bayani yaitu apabila suatu mustahid mutlak atau kelompok mustahid mutlak itu mengeluarkan pendapatnya, baik berupa bentuk perkataan ataupun tulisan dengan kesepakatan bersama. Yang kedua yaitu ijma' sukuti. Nah, ini ijma' yang mana ijma' tersebut seorang mustahid ini, satu mustahid atau sebagian mustahid mengeluarkan pendapat. Nah, yang lainnya diam. Nah, diamnya yang lain ini bukan karena takut ataupun malu, tapi memang menyetujui hukum tersebut atau dikeluarkannya hukum tersebut oleh sebagian mustahid itu. Yang selanjutnya yaitu qiyas. Nah, qiyas artinya mengukur atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum. Rukun qiyas yaitu ada 4. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u,
yang ketiga al-hukmu, dan yang keempat as-sabab. Contoh penggunaan kias, misal gandum, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa gandum ini sebagai makanan pokok al-aslunya, yaitu sebagai makanan pokok. Lalu al-far'unnya adalah beras, di kita beras yang tidak tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis. Beras ini tidak tercantum dalam Al-Quran ataupun hadis. Maka melihat gandum ini wajib zakati secara hukum, oleh karenanya beras juga wajib dizakati, karena asbabnya atau sebabnya makanan pokok. Si gandum wajib dizakati sebabnya dia itu makanan pokok, dan si beras maka mengikuti, cabang ini mengikuti asalnya, yaitu wajib juga atau makanan pokok juga, maka wajib dizakati. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa dzumtum bi barakati wa najah wa huwa muwaffiqul aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.